Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Selasa, tanggal 16 bulan Desember tahun 2025. Judul pelajaran untuk hari ini adalah batasan yang jelas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan menggunakan kata-kata yang sama yang ditujukan kepadanya di awal kitab ini, yaitu kitab Yosua 1 ayat 7 dan 8, Yosua menyatakan bahwa tugas yang ada di depan Israel bukanlah tugas yang bersifat militer. Tugas itu bersifat rohani, Bapak Ibu sekalian. Tugas ini berkaitan dengan ketaatan kepada kehendak Allah yang dinyatakan dalam Taurat. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca Kitab Yosua 23 ayat 6 sampai 8 dan ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depan, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berdasarkan ayat tersebut, saudara-saudara, mengapa Yosua mengambil posisi yang begitu tegas dalam hal hubungan Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya? Bapak Ibu sekalian, bahaya yang dihadapi Israel bukanlah ancaman permusuhan dari negara-negara yang tersisa, melainkan risiko persahabatan mereka. Senjata mereka mungkin tidak mewakili tantangan apapun bagi Israel, namun ideologi dan nilai-nilai mereka atau nilai-nilai tandingan dapat terbukti lebih berbahaya daripada kekuatan militer apapun. Yosua menarik perhatian para pemimpin pada fakta penting bahwa konflik tergenting yang mereka hadapi adalah konflik rohani. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Israel harus mempertahankan identitasnya yang unik. Saudara-saudara yang terkasih, larangan memanggil nama dewa, bersumpah dengan nama itu, dan melayani atau menunduk padanya berkaitan dengan penyembahan berhala. Di timur dekat kuno, nama dewa mewakili kehadiran dan kekuatannya. Memanggil atau menyebut nama dewa-dewa asing dalam sapaan sehari-hari atau dalam transaksi bisnis berarti mengakui otoritas mereka dan membantu menuntun orang Israel untuk mencari kekuatan mereka pada saat dibutuhkan. Kita bisa bandingkan dengan kitab Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 3 serta ayat 11 sampai 13. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahaya dari perkawinan campur dengan orang Kanaan yang tersisa adalah hilangnya kemurnian rohani Israel. Maksud dari peringatan Yosua bukanlah untuk mempromosikan kemurnian ras atau etnis, melainkan untuk menghindari penyembahan berhala yang dapat menyebabkan keruntuhan rohani Israel. Kasus Salomo adalah contoh dramatis dari konsekuensi rohani yang menyedihkan dari pernikahan campur. Dapat kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 1 dan kitab 1 Raja-Raja 11
ayat 1-8. Dalam Perjanjian Baru, orang-orang Kristen secara terbuka diperingatkan untuk tidak mencari hubungan pernikahan dengan orang yang tidak beriman. Terdapat dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 14. Meskipun dalam kasus pernikahan yang sudah ada, Paulus tidak menyarankan perceraian dengan pasangan yang tidak seiman, tetapi memanggil mereka untuk menjalani kehidupan Kristen yang patut diteladani, dengan harapan dapat memenangkan pasangan tersebut untuk Tuhan. Kita bisa baca dalam kitab 1 Korintus 7 ayat 12-16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan Yosua terhadap pergaulan yang berbahaya tidak dapat dihindari mengarah pada pertanyaan tentang hubungan orang Kristen dengan dunia. Bagaimanakah kita dapat menemukan hubungan yang seimbang dengan masyarakat di sekitar kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.